Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jadi ini adalah domain roh surgawi yang mendalam, itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga. Namun, saat ini kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan pohon bunga surgawi yang mendalam, mungkinkah karena pil yang baru saja kamu minum? Lan Pu bertanya, memang, pil yang baru saja saya minum mampu merangsang potensi saya sampai batas tertentu, sehingga memungkinkan saya untuk melepaskan domain roh surgawi yang mendalam lagi, jawab Bao Hua. Jadi apa? Dalam kondisimu saat ini, kamu hanya akan dapat melepaskan 1 atau 2 serangan lagi dengan domain roh surgawi yang mendalam paling banyak sebelum hancur berantakan. Liu Ji berkata dengan suara dingin. Bahkan 1 serangan saja sudah cukup, tidak mungkin kamu bisa melawan rekan Daois Xie dan rekan Daois Han setelah aku melukaimu dengan parah, kata Bao Hua. Berhentilah menggertak, Suster Bao Hua. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu sudah menghabiskan kekuatan? Jika kamu benar-benar melepaskan 1 serangan terakhir dengan domain ini, kamu tidak hanya akan menghabiskan semua kekuatan sihirmu yang tersisa, tingkat keparahan cedera Anda akan diperburuk beberapa kali lipat. Tidak mungkin Anda bersedia melakukan hal seperti ini. Jangan lupa bahwa Anda adalah anggota ras suci kami. Jika Anda jatuh ke tangan bocah manusia itu dalam keadaan benar-benar tidak berdaya, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda, kata Liu Ji saat tatapan dingin melintas di matanya. Mata Han Li sedikit menyipit saat mendengar ini, tapi ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Aku bisa mengatakan hal yang sama kepada kalian berdua. Kamu hanya mengirim klon ke sini, tapi jangan lupa bahwa Lan Po ada di sini dalam tubuh aslinya. Jika kamu memaksaku untuk melepaskan serangan terakhir ini, aku pasti akan mengarahkan kekuatannya ke arah Lan Po, dan setidaknya ada 40% kemungkinan Anda akan binasa. Apakah Anda berani membuat pertaruhan ini, rekan Taois Lan? Bao Hua bertanya dengan senyum tenang. Apakah itu ancaman? Lan Pu bertanya saat ekspresinya menjadi gelap secara drastis. Mungkin begitu. Bagaimana kamu akan menanggapinya? Apakah kamu akan mengambil risiko terbunuh dan menyerangku bersama tiruan Liu Ji atau menyelesaikan masalah ini dengan damai? Bao Hua melanjutkan. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Lan Pu setelah mendengar ini. Hati Liu Ji sedikit tenggelam saat melihat ekspresi Lan Pu, dan dia buru-buru menyela, jangan bilang kau benar-benar dibodohi oleh gertakan Bao Hua, Sister Lan. Mengesampingkan apakah dia bahkan memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan dengan domain roh surgawi yang mendalam, bahkan jika dia mampu melakukan ini, kamu dan aku pasti akan mampu menangani serangan itu bersama-sama. Dengan intervensi kepiting emas dan bocah manusia itu, peluang kita untuk mengamankan kemenangan telah turun menjadi hanya sekitar 50%. Sekarang Bao Hua telah melepaskan domain roh surgawi yang mendalam, peluang kita telah merosot lebih jauh menjadi hanya sekitar 20%. Saya tidak berpikir itu bijaksana untuk bertaruh pada peluang buruk seperti itu. Jika tubuh asli Anda ada di sini, mungkin saya akan bersedia mengambil risiko dengan Anda, tetapi seperti keadaan saat ini. Suara Lan Pu membuntuti pergi dari sini saat dia menggelengkan kepalanya, tapi sudah cukup jelas apa niatnya. Tapi jika kita membiarkan Bao Hua pergi, dia akan kembali untuk kita setelah kekuatannya pulih, dan kau dan aku akan berada dalam bahaya besar. Liu Ji mendesak. Alam suci kita saat ini berada di tengah kesengsaraannya, jadi siapa yang tahu akan seperti apa di masa depan. Selain itu, aku tidak jauh dari kesengsaraan surgawi berikutnya, aku tidak akan pergi untuk mengambil risiko membahayakan peluang saya untuk melampaui kesengsaraan itu dengan mengambil risiko di sini, Lan Pu mendengus dingin. Tapi jika kita bisa membunuh Bao Hua,
kamu akan menerima salinan metode kultivasi domain roh surgawi yang mendalam dan tek petir Bao Hua. Kamu tidak perlu takut akan kesengsaraan masa depanmu kalau begitu. Aku mengerti apa yang dipertaruhkan di sini, tapi itu benar-benar gila untuk mengambil risiko sebesar itu dengan peluang yang mengerikan. Aku sudah membuat keputusan dan menginstruksikan klonku untuk tidak datang ke sini. Jika kamu masih bersikeras untuk melawan mereka, maka Anda dapat melakukannya sendiri. Bao Hua, lepaskan saya dari domain roh surgawi Anda yang mendalam, kata Lan Pu dengan tenang. Ekspresi Liu Ji semakin gelap setelah mendengar ini. Kamu telah membuat pilihan yang bijak, rekan Daois Lan, kata Bao Hua ketika pohon di tangannya sedikit bergetar, dan Lan Pu mendapati sekelilingnya tiba-tiba kabur sebelum dia diteleportasi keluar dari domain roh surgawi yang mendalam. Setelah melirik Bao Hua dan Han Li untuk terakhir kalinya, serta klon Liu Ji, Lan Pu segera berbalik dan terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru tanpa ragu-ragu. Liu Ji dapat melihat bahwa situasinya menjadi tidak ada harapan baginya, dan dia menggertakkan giginya saat dia berkata, "Baiklah, aku akan menyerah pada kesempatan ini. Biarkan aku keluar dari wilayah roh surgawi yang mendalammu, Bao Hua. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Sedikit niat membunuh melintas di mata Bao Hua. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba berkata, "Lepaskan dia." Bao Hua agak terkejut mendengar ini, tetapi sebuah pikiran kemudian segera terlintas di benaknya, dan dia tersenyum ketika dia setuju. "Baiklah, dia hanya tiruan, melihat kamu ingin membiarkannya pergi, aku akan senang untuk mewajibkan." Setelah itu, pohon yang dia pegang langsung menghilang ke dalam tubuhnya sebagai bola cahaya merah jambu, dan dunia merah jambu di sekitar mereka juga memudar menjadi kehampaan. Liu Ji menoleh ke arah Han Li dengan ekspresi bingung, jelas bingung dengan gerakan tak terduga Han Li. Namun, jelas tidak disarankan baginya untuk berlama-lama di tempat ini, jadi dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan juga terbang pergi setelah memberi Han Li senyuman perpisahan. Han Li dan Bao Hua memandang saat dia pergi, dan yang pertama menghela nafas dalam-dalam. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ideal untuk membunuh klon leluhur suci. Faktanya, dia kemungkinan besar akan ikut serta dalam aksi tersebut. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada tiruan Liu Ji ini demi Violet Spirit. Jika terlalu banyak klon Liu Ji yang akan dihancurkan, mungkin tidak akan lama sampai Violet Spirit harus mengisi salah satunya. Karena itu, Han Li secara alami tidak akan mengambil risiko ini, dan dia juga membantu Liu Ji di sini, yang diharapkan akan membuatnya lebih mudah untuk bernegosiasi dengannya ketika dia kembali untuk Violet Spirit di masa depan. "Ayo pergi, saudara Xie." Keduanya mungkin telah mundur untuk saat ini, tetapi jika mereka tiba-tiba berbalik, Senior Bao Hua tidak akan dapat meminum pil jiwa surgawi kedua, kata Han Li. Kepiting emas raksasa itu mengangguk sebelum kembali ke bentuk manusianya di tengah sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia langsung terbang ke salah satu sudut gerbong terbang. "Kamu tahu pil jiwa surgawi?" Bao Hua agak kaget mendengar ini. "Tentu saja aku menyadarinya. Aku sudah mencoba memperbaiki pil untuk diriku sendiri di masa lalu, tapi aku tidak dapat menemukan beberapa bahan yang diperlukan. Namun, aku mengetahui efek dari pil, setelah meniadakan semua serangan yang akan datang dengan domain roh surgawi yang mendalam Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mampu mengumpulkan serangan kedua, jadi Anda hanya menggertak sekarang, bukan?" Han Li terkekeh. "Pil jiwa surgawi itu adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan, bukan sesuatu yang saya sempurnakan. Adapun apakah saya memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan kedua, itu terserah imajinasi Anda," jawab Bao Hua sebelum terbang ke kereta terbang Han Li dan berdiri hanya beberapa meter darinya. Han Li cukup terkejut dengan ini,
tetapi dia tidak mengambil tindakan mengelak dan hanya mendorong kereta terbang itu untuk bergerak. Sehari kemudian, kereta terbang melayang di udara di atas hutan lebat, dan Han Li berdiri di atas kereta, memikirkan sesuatu dengan ekspresi serius. Pada titik ini, Bao Hua sudah pergi. Senior, apakah informasi yang diberikan kepadamu oleh Senior Bao Hua asli? Bisakah kita menemukan pintu masuk ke langit roh kecil menggunakan metode yang dia berikan? Zhu Guo'er bertanya dengan hati-hati. Mengikuti cobaan beratnya di Elder Devil Realm, dia secara alami merasa sangat rindu rumah. Informasinya kemungkinan besar asli, aku yakin seseorang dengan statusnya tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, jawab Han Li dengan senyum meyakinkan. Zhu Guo'er sangat gembira mendengar ini, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Itu bagus. Aku akan bisa pulang suatu hari nanti. Tapi Senior Han, apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Apakah kamu mengatakan aku harus membawanya bersamaku kembali ke alam roh? Han Li bertanya sambil mengangkat alis. Zhu Guo'er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak, tapi dalam kondisinya saat ini, aku yakin kamu bisa membunuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ingin melakukan itu? Aku hanya kurang percaya diri untuk melakukannya. Dia pernah menjadi ibu pemimpin yang jahat, siapa yang tahu jika dia memiliki kartu truf penyelamat hidup di lengan bajunya. Aku tidak tertarik pada kehilangan nyawaku karena hal seperti ini, kata Han Li dengan senyum masam. Zhu Guo'er menjulurkan lidahnya dengan malu-malu setelah mendengar ini sebelum terdiam. Alasan lain aku membiarkan Bao Hua pergi adalah karena aku tidak ingin terus terjebak dalam kekacauannya. Meskipun Liu Ji dan Lan Pu mundur lebih awal, ada kemungkinan besar mereka akan mengejar Bao Hua lagi. Meskipun aku menggagalkan rencana mereka, aku yakin mereka akan memprioritaskan memburu Bao Hua daripada mengejarku. Setelah cobaan berat itu, Bao Hua hanya akan menjadi lebih berhati-hati, dan akan sangat sulit bagi Liu Ji dan Lan Pu untuk menyudutkannya lagi, Han Li menjelaskan. Mata Zhu Guo'er langsung berbinar setelah mendengar ini. Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, Senior Han. Kita bisa mengambil keuntungan dari konflik mereka yang membuat mereka sibuk untuk kembali ke alam roh. Sementara itu, Tao Xie tetap berdiri di salah satu sudut kereta terbang dalam keheningan total. Ayo lanjutkan. Aku berasumsi Liu Ji dan Lan Pu akan mengejar Bao Hua, tapi tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk mengejar kita, kata Han Li sambil menyuntikkan kekuatan sihirnya ke kereta terbang lagi, dan itu mulai terbang menuju tepi hutan. Sementara itu, tak terhitung kilometer jauhnya, Bao Hua berdiri di puncak gunung yang tidak mencolok. Kulitnya telah kembali normal, dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia terluka. Berdiri di belakangnya adalah Heye berarmor hitam. Auranya agak lemah, dan kulitnya cukup pucat, tapi dia masih berdiri tegak seperti tiang batu yang tak tergoyahkan. Keduanya berdiri di puncak gunung selama lebih dari 1 jam tanpa menunjukkan niat untuk pergi, sepertinya menunggu sesuatu. Setelah hampir 1 jam berlalu, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan embusan angin kuning menyapu gunung. Ekspresi Bao Hua sedikit berubah setelah melihat ini, dan di saat berikutnya, angin kuning mereda, menampakkan sosok humanoid yang diselimuti cahaya kuning. Saya memberi hormat kepada Nyonya Bao Hua. Saya datang ke sini secepat mungkin, tetapi saya masih terlambat 1 hari, tolong maafkan saya atas keterlambatan saya, kata sosok kuning itu dengan ketakutan sambil membungkuk dalam-dalam menuju Bao Hua. Kamu tidak bisa disalahkan, aku awalnya memiliki hal lain yang ingin aku diskusikan denganmu, dan aku tidak berpikir bahwa aku akan jatuh ke dalam perangkap Liu Ji dan Lan Pu. Aku harus bersembunyi di tempat tinggalmu, untuk saat ini. Basis kultivasi Anda telah meningkat cukup signifikan sejak terakhir kali saya melihat Anda hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur suci, Bao Hua berkomentar.
Jika Anda tidak menyelamatkan saya bertahun-tahun yang lalu, saya sudah mati, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda, Nyonya. Liu Ji dan Lan Pu adalah sepasang rubah tua yang cerdik, tetapi mereka pasti tidak akan mencurigai saya. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya dengan sengaja mengungkapkan permusuhan terus-menerus terhadap Anda, dan saya selalu berhubungan baik dengan mereka berdua, kata sosok kuning itu dengan hormat. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat untuk memanggilmu ke sini. Ayo pergi ke gua tempat tinggalmu, aku yakin Liu Ji dan Lan Pu tidak akan menyerah begitu saja, kata Bao Hua dengan senyum tipis. Iya, Nyonya, silakan datang dan istirahatlah di atas harta terbang saya ini, saya akan menjaga siapapun yang kita temui di sepanjang jalan, jawab sosok kuning itu sambil mengangkat tangan untuk melepaskan perahu terbang berukuran sedang. Perahu itu seputih batu giok dan dibuat dengan sangat rumit. Identitas pemilik perahu juga tergambar melalui beberapa karakter setan berwarna emas. Bao Hua melirik kapal dan langsung melompat bersama Haier setelah itu menyuruh sosok itu untuk berangkat, sedangkan mereka langsung meditasi. 5 hari kemudian beberapa sosok humanoid muncul di tempat mereka berada. Itu adalah klon leluhur suci Liu Jie dan Lan Pan dan beberapa bawahannya. Jadi Bao Hua benar ada di sini beberapa hari yang lalu, dia di sini sama seseorang, kata Lan Pan. Ada orang lain? Mungkinkah bocah manusia itu menemui Bao Hua lagi? Kata Liu Jie, bukan, macan tutul deteksi rohku pasti bisa mendeteksi auranya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Kita secara alami harus mulai dengan mereka yang memiliki hubungan dengan Bao Hua di masa lalu, mereka akan menjadi tersangka utama, Lan Pu, setelah mempertimbangkan subjek ini dengan jelas. Aku harus menyusahkanmu untuk mengerahkan lebih banyak bawahanmu untuk sementara menutup formasi teleportasi di kota-kota penting di daerah terdekat ini. Tanpa formasi teleportasi yang tersedia, bahkan jika Bao Hua mencoba dan melarikan diri, dia tidak akan bisa pergi sangat jauh, saran Liu Ji. Itu ide yang bagus, aku akan segera mengaturnya. Aku memiliki beberapa koneksi dengan semua orang yang berkuasa di kota-kota terdekat, dan mereka harus memperhatikan panggilanku. Tentu saja, jika kamu menekan mereka sebagai ibu pemimpin yang jahat, mereka akan lebih cenderung mengikuti instruksi kita, jawab Lan Pu. Itu bukan masalah, saya akan melampirkan pesan saya sendiri dengan pesan yang akan Anda kirim ke kota-kota itu, Liu Ji segera setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai semuanya segera. Ada Raja Iblis yang tinggal di dekat daerah ini yang merupakan tersangka yang sangat menonjol, kita akan memulai penyelidikan kita dengannya. Mudah-mudahan, kita akan menemukan Bao Hua di guanya, Lan Pu berkata saat nada dingin merayap ke dalam suaranya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru, dan kelimanya menghilang di tempat. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Di pegunungan bergelombang yang terletak di daerah terpencil di alam iblis Penatua, ada sebuah gunung yang dikelilingi oleh tembok setinggi lebih dari 1000 kaki. Ini adalah benteng yang membentang seluas lebih dari 5 km, dan menyerupai kota kecil. Berdiri di atas tembok adalah sekelompok patroli bersenjata, dan menilai dari lampu dengan warna berbeda yang berkedip di sekitar benteng, jelas bahwa banyak formasi dan batasan telah dipasang di dalamnya. Jauh di atas benteng adalah bentangan luas awan hitam jahat, dari mana fluktuasi energi yang mencengangkan dilepaskan. Zuguoer terletak di sebuah gunung kecil yang jaraknya hampir 100 km, menatap cermin tembaga di depannya dengan sikap tertegun. Apakah ada semacam kesalahan, Senior Han? Bukankah kamu mengatakan bahwa simpul ini hanya akan dijaga secara longgar? Gambar di permukaan cermin tembaga itu tidak lain adalah benteng raksasa, serta area di sekitarnya.